ganti sama agama formal. Ini kan yang terus mati-matian diupayakan para pembaharu dengan ijtihadnya, dengan melenturkan cara berpikir, dengan membuka lebar-lebar pemikiran baru, epistemologi baru. Arkun, Hasan Hanafi dan kawan-kawan mati-matian kan memperjuangkan agar agama formal ini tidak totaliter, agar orang tidak memedomani letterleknya tapi visinya. Kenapa sih kok kencing sampai segitunya? Ya, yang biar bersih dan tuntas, nggak jadi masalah. Jangan-jangan kalau kamu kencing berdiri dimasukkan lagi, keluar lagi. Kan visinya di situ. Nah, sekarang ada alat kencing yang model itu, yang kalau sudah bisa tuntas ya tidak apa-apa mungkin berdiri. Karena kalau kalian duduk di situ kan malah susah. Kayak WC, kamu biasa jongkok, dikasih WC duduk, ya kamu tetap jongkok aja. Ya kan? Itu susah. Ya itu masih mending. Saya punya teman nggak ngerti, dianggap tempat kencing itu dianggap tempat berak. Jadi begitu dia pingin itu di situ. Oh, cleaning service-nya kan ya bisa marah luar biasa itu kan. Nah itu kan zaman berubah. Kalau kita tidak berubah, kayaknya masih totaliter ya, orang jadi bingung dengan agama formal. Maka terus muncul anti-religion. Mirip dengan irreligion. Kalau irreligion itu sudah putus habis dengan agama. Agama itu tidak ada gunanya. Agama itu destruktif. Ada lagi istilah non-believer. Non-believer itu orang yang tidak beriman. Ini sebenarnya istilah teologis. Sifatnya dogmatis. Non-believer ini mainnya nanti di kategori dan konflik dan debat. Siapa yang masih tergolong believer, siapa yang tidak tergolong believer. Itu nanti ada temanya sendiri. Dan yang terakhir, yang sering disambungkan dengan ateisme itu secular humanism. Humanisme yang sekuler. Ini jasanya, bukan jasanya, diawali oleh Sartre, existential humanism, yang digabung dengan teorinya Immanuel Kant. Lahirlah secular humanism, humanisme sekuler. Kenapa sih sekuler? Karena sekuler itu kan agama urusan agama, dunia urusan dunia. Sekuler kalau dibiarkan, apalagi diradikalkan, dia pasti akan jadi deistik. Deistik itu percaya sih sama Allah, percaya sih sama Tuhan, cuma Tuhan sekarang tidak ada gunanya. Alam semesta sudah bekerja sesuai aturannya, sudah ada sunatullahnya, sudah ada polanya. Allah sekarang sedang di Lauhil Mahfuz sana, mungkin nggak tahu lagi ngapain, mungkin lagi nongkrong apa nonton sepak bola. Pokoknya dia nggak ngurusi dunia, sudah ada sunatullahnya. Itu deisme. Bisa jadi kelanjutannya sekularisme. Deisme lama-lama bisa melahirkan agnostisisme. Ketika Tuhan semakin jauh, semakin disakralkan, orang lama-lama jadi ragu. Apa iya sih Tuhan ini ada benar? Alam semesta ini mungkin dulu nggak dari Tuhan, kok ini ada kebetulan-kebetulan kosmis yang sifatnya evolutif, struggle for the fittest, yang kuat yang menang, dan lahirlah alam ini. Jadi bukan dari Allah sebenarnya, itu bikin-bikinan kita aja. Dari sekuler jadi deis, jadi agnostik, ya nanti ujungnya tetap jadi ateis. Makanya kenapa banyak orang nyuruh hati-hati sama sekularisme. Karena kalau tidak hati-hati, sekularisme di satu titik
bagus, nyuruh kita profesional, nggak cengeng, mandiri. Tapi di satu sisi hati-hati memposisikan peran Tuhan, karena semakin lama dia bisa semakin terpinggirkan, semakin tidak penting. Hari ini kan bisa kamu rasakan sejauh mana Tuhan itu penting. Paling kamu butuh kalau pas lagi ada masalah, ya kan, kalau pas lagi sakit baru ingat Tuhan. Kalau pas lagi mau ujian baru mikir berdoa. Kalau pas lagi selalu begitu. Nggak vital. Nah itu sekuler humanisme. Humanisme sekuler. Dan sekarang banyak lembaga-lembaga di barat yang sebenarnya dia ateis, cuma pakai istilah humanisme atau sekularisme. Tokoh-tokohnya biasanya agnostik. Nah, jadi kalau kalian lihat istilah-istilah itu di buku-buku atau di internet, pasti tidak akan jauh konotasinya dengan ateisme. Ini jenisnya yang tak sebut tadi. Secara akademis ada namanya negatif ateis, lawannya positif ateis. Ada strong ateis, lawannya weak ateis. Ada implicit ateis, lawannya explicit ateis. Definisinya sama, tergantung ilmuwannya pakai istilah. Kalau kamu nggak suka dengan istilah itu, pakai istilah sendiri aja ya. Definisinya sama. Lumayan kan kamu nyumbang istilah badi terkenal. Tapi karepe podo. Lu kadang-kadang ilmu itu gitu. Kemarin kamu belajar misalnya eksistensialisme, Sartre kah, Heidegger kah, Nietzsche kah, jane karepe podo. Cuma dengan bahasa yang berbeda. Makanya ini tak definisikan sama aja, jan-jane karepe strong, negatif, dan seterusnya. Itu definisinya sebenarnya. Yang satu sekedar tidak percaya. Kalau yang kedua tidak percaya dan punya bukti. Kalau yang satu pokoknya aku tidak percaya Tuhan, titik. Kalau yang satu aku tidak percaya Tuhan, ini loh argumenku. Jadi yang satu bisa menunjukkan buktinya, yang satu hanya diyakini saja. Sama kayak agama sebenarnya, sama kayak teis. Teis juga ada yang positif, ada yang negatif, ada yang strong, ada yang weak. Kamu kan percaya pada Allah, titik. Ada yang pinter, percaya pada Allah dan aku punya buktinya. Bukti itu biasanya rasional. Makanya namanya, kalau dalam bahasa Arab namanya burhan, demonstrasi. Kenapa disebut demonstratif? Karena diekspos, ditunjukkan, didemonstrasikan gimana alur rasionalnya sehingga pikiranmu seperti itu. Kalau di wilayah ini bukti, di wilayah keimanan ini buktinya tidak boleh kamu bilang aku iman pada Allah, buktinya apa? Quran. Lah kok kamu percaya pada Quran? Karena Quran dari Allah, itu boleh. Jadi iman pada Allah, buktinya apa? Quran. Nah Quran aja kamu percaya, kenapa? Karena dia dari Allah. Nah itu kalau di logika namanya tasalsul. Jadi maka iman pada Allahnya nggak boleh bukti Quran, harus ada bukti rasionalnya. Baru setelah Allah tegas dia ada, secara rasional ada, kan dia menurunkan wahyu. Nah itulah Quran. Kamu percaya Allahnya dulu baru Qurannya. Jadi tidak bisa bukti yang lebih rendah. Kenapa kamu percaya Allah? Karena ada di Quran. Lah kenapa kamu percaya Quran? Karena dari Allah. Nah, itu tasalsul. Tasalsul itu bulat. Kayak orang ngomong sapi adalah lembu dan lembu adalah sapi, podo ae. Itu namanya bukan bukti, tapi ngulang-ulang. Kalau bukti ya harus disusun. Nanti pada saatnya akan ada sesi
pembuktian adanya Tuhan setelah dihancurkan habis-habisan di 3-4 pertemuan awal. Sengaja tak balik, karena kalau tak awali dari bukti adanya Tuhan, terus yang terakhir ateis, yang nyantol di kepalamu ateisnya. Jadi tidak apa-apa lah, biar aja nanti ini setelah menghancurkan Tuhan terus puasa, ya kamu tobatlah 1 bulan. Nanti jawabannya setelah puasa. Semua yang tak omongkan ini nanti ada sudah bantahannya, ada jawabannya. Cuma ya ada sesi yang lain untuk ngomong tentang kritik pada ateisme. Oke. Nah, ada 2 jenis ateisme, ateisme teoritis dan ateisme praktis. Kalau ateisme teoritis nanti ngomong argumen-argumen, karena tadi punya argumen. Kalau ateisme praktis itu tadi yang disebut apateisme. Bukti paling mudah seorang apateis adalah orang yang menjalani hidupnya tanpa Tuhan, bahkan tanpa percaya pada hal-hal yang supranatural, paranormal. Karena biasanya orang ateis itu hanya percaya pada yang bisa dibuktikan secara positif. Positif itu berarti yang masuk akal dan material. Jadi kalau ada orang yang dipikir hanya materi aja, itu berarti Tuhannya hilang. Itu orang menghayati hidup tanpa Tuhan ikut terlibat. Itu namanya apateis. Ateisme praktis, mungkin orangnya sendiri tidak bilang seperti tak bilang tadi, nggak bilang aku ateis, tapi gaya hidupnya ateis. Nggak percaya Tuhan, nggak percaya yang gaib-gaib, nggak percaya yang supranatural. Jin, setan, uji nyali, 2 dunia nggak percaya belas. Apalagi yang kayak gitu. Di situ kalau di textbooknya, yang pertama cirinya adalah melakukan apapun tanpa motivasi religius. Jadi tanpa motivasi religius itu misalnya ini perintah Tuhan loh, enggak. Kalau dia membantu orang, ya karena secara moral dianggap itu moral baik. Bukan karena ini ada di Quran loh, ini ada di hadis loh. Itu ciri pertama. Jadi ketiadaan motivasi religius. Orangnya enggak mesti jelek, bisa jadi lebih bagus dia daripada kamu yang beragama. Cuma perilakunya yang bagus itu tanpa motivasi agama. Terus yang kedua, dia tidak pernah mau capek-capek mikir tentang Tuhan. Ini yang praktis ya. Karena dia, kalau ada orang tanya, kok kamu mau sih jadi orang ateis? Tuhan itu kan bisa dibuktikan, lihatlah alam semesta. Dia tidak mau. Sudah, aku nggak mau mikir, pokoknya tidak percaya. Daripada kamu capek-capek ngajak aku debat, kalau sudah nggak percaya, ya sudah. Itu ateisme praktis. Yang penting dia menghayati hidupnya tanpa ada Tuhan. Yang kelanjutannya, kenapa dia tidak mau diajak diskusi tentang Tuhan? Karena di samping itu hal-hal tentang agama, tentang supranatural dia abaikan, tidak penting. Kenapa kok dianggap tidak penting, tidak mau diskusi? Karena dia memang tidak tahu. Bukan ahli ilmu, bukan ahli filsafat. Dia praktisi ateis. Nah, susah ya. Kerjaanmu apa? Praktisi, Pak. Praktisi ateis. Nggak enak ya, kan harus bayari. Kamu bisa dipenjara kalau di Indonesia katanya nggak boleh ateis. Jadi
saya bilang tadi, secara definisi itu, kita yang ngaku teis, percaya pada Tuhan, kalau mau jujur, sebenarnya kadang-kadang kita melakukan ini, ateisme praktis. Tuhan sering hilang dalam hidup kita, Tuhan sering tersisihkan. Nah, itu ateisme praktis. Yang kita dewa-dewakan ambisi kita, hasrat kita, ego kita, keinginan kita. Berarti Tuhan hilang. Bukan keinginan Tuhan yang kita bela, tapi kadang-kadang ego kita yang sudah terlanjur memahami agama sebagai A, sebagai B, dan itu kita anggap maunya Tuhan. Tuhannya sendiri tersisihkan. Jadi hati-hati, meskipun kita ngakunya ndak ateis, tapi dalam kategori ateisme praktis ini, jangan-jangan kita sering jadi pelaku. Ya, kamu tinggal mempresentasi sendiri deh. Hidupmu yang 100% itu kira-kira Tuhan terlibat berapa persen? Kadang-kadang sholat aja Tuhan gak terlibat sama sekali. Mulai Allahu Akbar sampai salam itu loh, ndak merasa sama sekali bahwa Allah itu hadir. Pokoknya formalitas. Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Kamu suara dari luar masih masuk, ada orang ngomong apa juga masih mikir, habis sholat mau tak jawab itu. Aku ngerti pokoknya. Ya kan? Kadang-kadang kan gitu. TV juga masih kedengaran. Tiba-tiba ingat laptop belum dicas. Allah bahkan dalam sholat aja Allah nggak hadir, apalagi nonton sepak bola. Ya kan? Kalau misalnya Ronaldo mau ngeguling terus nggak jadi, kamu bilang astagfirullah, mau bilang apa ya, asliannya apa astagfirullah. Itu membuktikan Allah hadir apa enggak. Itu makanya hati-hati. Kalau ateisme teoritis pasti enggak, tapi kalau ateisme praktis, hati-hati. Jangan-jangan hidup kita bisa lebih 50% ateis, karena kita sisihkan Allah. Orang yang tidak ateis praktis itu mau minum misalnya, kira-kira Allah ridhonya itu minum gaya apa ya? Nah itu Allah hadir waktu minum. Yuk sekarang aja, yang tadi enggak. Mau ngaji, kesadarannya kesadaran Allah. Kira-kira Allah ridho ngaji itu yang kayak gimana ya? Mau apapun. Nah itu berarti terhindar dari ateisme praktis.